Baik, Bapak Ibu teman-teman, tadi telah kita saksikan video mengenai company profile Manulife Indonesia. Saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita perwakilan dari manajemen Manulife Indonesia. Beliau adalah Bapak Tanto, Agency Director dari Manulife Indonesia yang akan memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Tanto. Selamat pagi Pak Tanto. Halo, selamat pagi Harman. Pagi. Ya, suara saya cukup jelas ya Harman. Jelas Pak. Oke, semangat pagi Bapak Ibu tamu undangan. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Buat Bapak Ibu yang beragama Islam, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar sampai dengan sore hari nanti ya Bapak Ibu ya. Oke, cukup jelas ya Harman? Jelas Pak. Lancar. Oke. Jelas. Ya, oke. Terima kasih. Bapak Ibu, saya diberikan kesempatan untuk memberikan opening speech ya pagi hari ini di acara kita. Dan saya sebenarnya ingin memberikan satu mindset ya Bapak Ibu ya, yang mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu. Halo? Ya. Suara Oke, Pak. saya kok berbalik ya, Arman? Enggak sih, Pak. Oke sih, Pak. Terdengar. Oke. Ya, Bapak Ibu, jadi pagi hari ini saya terima kasih kepada tim Next ya yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan opening speech ya. Hari ini atau pagi ini saya juga ingin sedikit ya membuka mindset Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini tentang apa itu sih secara ekonomi kita sebagai manusia menginginkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya di layar Anda tertulis bahwa lebih baik meningkatkan penghasilanmu daripada mengurangi pengeluaranmu. Dan lebih baik meningkatkan semangatmu daripada mengecilkan mimpi-mimpimu. Bapak Ibu, ini adalah quote yang sangat terkenal ya, yang dibikin oleh Bapak Robert T. Kiyosaki. Dan kita semestinya, ya, menurut saya semestinya kita juga mempunyai pemikiran yang sama. Kenapa? Kondisi sekarang, Bapak Ibu, kondisi sekarang di masa-masa pandemi ini, semua orang mengalami kesulitan, ya. Tapi, Bapak Ibu, tentu saja di tengah kesulitan itu pasti ada peluang, ya. Jadi, sekali lagi, kalau kita mempunyai mimpi yang ingin kita wujudkan, tentunya jangan sampai kesulitan di dalam kehidupan kita yang kita alami membuat kita mengurangi atau mengecilkan impian kita. Karena apa? Impian itu adalah sesuatu yang bisa memotivasi kita untuk bergerak lebih maju lagi. Ya, next slide, Harman. Ya, Bapak Ibu, ya, kondisi kebanyakan daripada masyarakat kita yaitu terjebak pada sandwich generation. Bapak Ibu bisa melihat ya bahwa kebanyakan ya orang-orang kita ya, masyarakat kita ya yang terjebak di formula sandwich generation itu waktunya habis untuk kerja ya. Kerja namun ya impiannya itu susah untuk dicapai. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka itu hidup dari gaji ke gaji ya. Kemudian tidak terasa sekian puluh tahun berkarir, hidup dari gaji ke gaji, akhirnya suatu saat sampai ke masa pensiun. Dan Bapak Ibu, pada saat masa pensiun tersebut, ya, sebagian besar, menurut statistik, 70% orang-orang yang memasuki masa pensiun tidak mempunyai tabungan yang memadai untuk dipakai di masa pensiunnya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka harus mengendalikan anak mereka. Itu pun kalau kondisi ekonomi anak mereka itu cukup bagus. Bagaimana kalau kondisinya tidak? Akhirnya apa, Bapak Ibu? Hidup kita ini ibaratnya hanya habis itu untuk bekerja, tapi kita tidak bisa menikmati hidup kita, bahkan kita tidak bisa menikmati masa pensiun kita. Ya, next slide. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita cari sebenarnya? Kalau pandangan saya pribadi,
supaya hidup saya terjamin, supaya impian saya bisa tercapai, supaya masa pensiun saya juga bisa lebih baik, mempunyai income atau mempunyai tabungan yang cukup untuk masa pensiun. Tentu saja yang menjadi syarat bagi saya adalah saya harus mempunyai penghasilan atau pendapatan yang bisa menghasilkan uang dengan cepat, ya. Kemudian selain cepat tentunya saya atau kita semua pasti juga ingin mempunyai income yang besar, ya. Makanya fast money, big income. Dan tentunya Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan, tentu saja kita ingin secara long term kita bisa nikmati hasilnya. Apakah pekerjaan kita saat ini, apakah bisnis kita saat ini sudah menjamin untuk 3 hal tersebut? Sudah menjamin kita bisa dapat uang dengan cepat, sudah menjamin kita bisa mendapatkan penghasilan yang cukup besar, dan apakah bisnis atau pekerjaan kita saat ini menjamin untuk kita mendapatkan pendapatan berkesinambungan. Kalau belum, ya tentunya harus kita pikirkan bagaimana caranya kita untuk mendapatkan 3 hal tersebut, Bapak Ibu. Oke, next slide. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini, ya, Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipilih untuk hadir di kelas kita pagi hari ini. Bapak Ibu adalah orang yang dipercaya oleh pengundang Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu adalah orang yang tepat, orang yang mempunyai potensi, dan orang yang bisa sukses juga di bidang asuransi, yaitu di Manulife Indonesia. Jadi Bapak Ibu, jangan khawatir dengan kegagalan, tapi pikirkan berapa banyak kesempatan yang akan kita lewatkan jika kita tidak mencoba. Bapak Ibu, peluang bisnis di asuransi adalah peluang bisnis yang bisa didapatkan oleh siapa saja. Tentunya kalau kita mau menjalankan dengan benar. Dan di asuransi Bapak Ibu, 3 hal tersebut bisa kita dapatkan, yaitu pertama apa? Pertama adalah kita bisa mendapatkan income dengan cepat. Kedua, kita bisa mendapatkan income yang besar, ya. Dan ketiga, di bisnis asuransi kita bisa mempunyai income yang berkesinambungan. Hari ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung. Karena apa? Karena hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Ivana. Nanti beliau akan memperkenalkan diri. Beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan sharing dari beliau hari ini bisa memotivasi Bapak Ibu, bisa membuat Bapak Ibu tahu lebih banyak tentang bisnis asuransi. Terima kasih untuk waktunya Harman dan tim Next. Saya serahkan kembali ke Harman. Silakan. Ya, terima kasih Pak Tanto atas openingnya yang luar biasa. Terima kasih Harman. Ya, thank you Pak. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya akan memutarkan satu buah video mengenai program Next Manulife Indonesia. Ajak teman-temannya gabung bersama kita, ya, dengan cara I was thinking to myself, today's customers expect more, way more. They don't want to have products pushed on them. They don't want to be overloaded with information, and they don't have time to fill out yet another complicated form. I mean, look around. Everything's changing. Customers are more sophisticated. They know what they want and when they want it. Regulators are more assertive. They want to see customers' interests protected. Everywhere you look, technology is shifting power away from business, putting the customer in control. So, when it comes to insurance and wealth, why should it be any different? Well, at Manulife, we don't think it should be. We've been listening to our customers, lots of them, and they tell us they want an advisor that they trust, someone who can address their financial needs in a simple way, who comes up with solutions for them and their entire family, not just for today, but for their entire lives. It's time to step into the future. Introducing, this is big, really big.
This is Manulife's biggest change program in Asia ever. It's going to revolutionize the way we do business, so every customer we serve has an extraordinary experience. This is going to help us attract, retain, and reward Asia's elite financial advisors. I'm talking about you. This new approach makes it easier for us to connect to our customers, giving us the chance to get to know their dreams and aspirations, and to customize the right financial plan to help them achieve them. And by using data, we can anticipate our customers' changing needs over their entire lifetime. So as they grow, we grow with them. How are we doing it? By investing in our advisors, by helping you to be the true elite of our industry. And that means better training, smarter sales processes, faster technology with real-time customer data in your hand. And state-of-the-art digital tools that transform the customer-advisor relationship. Tools like Possible, Asia's most sophisticated electronic point-of-sale system. So you'll be able to advise Andy here on all his insurance and wealth needs, and those of his business and his family. You'll have more satisfied customers, more cases, more sales, and more rewards. We know this because we've tested it, and it's already delivering results from developed markets like Hong Kong, to developing markets like Indonesia. Now, if that's not worth shouting about, I don't know what is. The future is now. Are you ready for it? Baik, Bapak Ibu, mohon untuk Bapak Ibu untuk audio dapat di-mute, kemudian video dapat dinyalakan supaya kita bisa berinteraksi dengan lebih baik. Untuk saya informasikan, untuk acara hari ini akan terbagi dalam 2 sesi. Yang pertama adalah sesi talk show, dan setelah itu akan ada sesi penjelasan mengenai program dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Ivana Priscilla dari BM Singkawang Strong, dan akan dipandu oleh rekan saya, Ibu Dewi Tanin, Head of Quality Recruitment Manulife Indonesia. Baik, Bu Dewi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Harman buat waktunya. Saya mau sapa dulu Bapak Ibu yang ada di sini. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, hari ini kita sudah kedatangan seorang Kartini zaman now yang akan sharing nih pada kita semua mengenai peluang bisnis yang ada di Manulife saat ini. Nah, sebelum saya perkenalkan narasumber kita yang luar biasa hari ini, saya ajak kita untuk menyaksikan sebuah video profile gambaran dari Ivana Priscilla, Branch Manager dari Singkawang Strong. Masih ke mute, Bu Dewi. Bu Dewi masih ke mute suaranya. Halo, Bu Dewi, suaranya ke mute ya? Nggak keluar suaranya, Bu.
Oke, baik. Kalau tadi kita sudah saksikan video profil dari Bu Ivana, langsung saya ajak Bu Ivana untuk join bersama-sama dengan kita, akan sharing mengenai bisnis yang sudah beliau jalankan selama kurang lebih 22 tahun bersama dengan Manulife. Saya ajak Bu Ivana untuk join. Halo Bu Ivana. Halo, selamat pagi Bu Dewi dan semuanya. Selamat pagi Bu Ivana. Ini kita undang jauh ya, langsung dari Singkawang ya Bu. Gimana kabarnya Bu di Singkawang? Puji Tuhan baik-baik semua Bu. Baik ya Bu. Oke, Bu Ivana, langsung saja nih. Saya rasa teman-teman yang sudah hadir di sini pun penasaran gitu ya. Bagaimana ceritanya seorang Bu Ivana, background-nya sebelumnya dari mana dan bagaimana itu bisa terjun ke bisnis asuransi nih Bu? Mungkin Ibu boleh sharing sedikit Bu. Ya, oke, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Boleh saya sapa dulu audiensnya Bu Dewi? Boleh banget Bu, silahkan. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena kebaikannya lah kita boleh bertemu secara virtual pada pagi hari ini. Ya, kalau ditanya mengapa saya sampai terjun di bisnis asuransi, itu ceritanya panjang banget ya. Dan saya akan bercerita dari awal ya, karena biar nggak sepotong-sepotong. Boleh ya Bu Dewi ya? Boleh Bu, Oke. silahkan Bu. Jadi dari sejak saya lulus SMK, saya sudah punya cita-cita itu ingin menjadi seorang bankers ya. Karena saya lihat orang kerja di bank itu keren banget, bajunya bagus-bagus, terus ngitung duit, walaupun duit orang ya kita hitungin gitu. Lalu setelah lulus SMK, saya memutuskan untuk kuliah di kota yang lebih besar karena saya domisilinya di Singkawang. Kebetulan waktu itu Singkawang belum ada perguruan tinggi ya. Mau nggak mau saya harus merantau. Salah satunya tujuan saya ke Jakarta. Akhirnya saya ke Jakarta dan karena kondisi orang tua kurang mampu, jadi saya ngotot mau kuliah dengan cara gimana? Dengan cara saya sambil bekerja, ya. Jadi saya udah ke Jakarta, lalu saya memilih perguruan tinggi yang bisa bekerja. Karena kalau nggak bekerja kan saya nggak bisa biayain sendiri gitu loh. Bukan, orang tua nggak bisa biayain, jadi saya harus yang bantu biayain kuliah saya sendiri. Akhirnya saya kuliah sambil bekerja. Nah, sambil bekerja itu saya bekerja di perusahaan kontraktor bagian accounting. Ya. Di sana saya bekerja paginya, sore hari saya pulang lalu kuliah. Itu kuliah pulang kira-kira jam 9 malam gitu ya. Pulang, waktu itu masih naik angkot gitu ya. Tapi masih oke-oke aja pada tahun 93 berarti saya mulai kuliah. Karena saya lulus tahun 92, 93 saya langsung kuliah. Nah, sambil kuliah sambil kerja, setelah di kontraktor beberapa tahun saya berpindah lagi ke perusahaan yang lain, perusahaan fast food, tapi itu tarafnya nasional, bagian accounting juga. Di sana saya keliling-keliling stock point fast food tersebut ya. Bagian accounting, di sana saya bisa melihat mengenai stock point yang saya kunjungi ya. Dan saya senang gitu bisa jalan-jalan kemana-mana. Nah, menjelang selesai mau lulus kuliah gitu maksud saya sudah mengajukan lamaran ke beberapa bank karena memang tujuan awal saya kuliah itu saya ingin bekerja di bank gitu. Makanya jurusan yang saya ambil adalah manajemen keuangan. Ya, saya mengajukan lamaran ke beberapa bank dan sudah diminta bertemu ya, interview. Nah, setelah interview, akhirnya ada beberapa bank yang menerima saya, dan di saat yang bersamaan tersebut, terjadilah kerusuhan di bulan Mei di tahun 98. Ya. Memang manusia hanya berencana, tapi Tuhan yang menentukan ya. Tujuan awal saya mau kuliah berjuang di Jakarta,
bekerja di bank, tapi akhirnya terjadi kerusuhan. Saya mau menerima tawaran bank tersebut, orang tua di Singkawang udah pulang dulu. Itu pekerjaan gampang, yang penting cari aman dulu ya. Karena waktu itu kondisi Jakarta itu udah sangat mengerikan ya. Di mana-mana terjadi pembakaran dan sebagainya. Bersyukur tempat saya tinggal itu masih bisa makan lah ya. Ada teman-teman yang baik hati juga datang kasih makanan gitu. Tapi kan kondisi ini kita nggak tahu kapan bisa pulih kan. Akhirnya saya mengikuti anjuran dari orang tua untuk pulang ke Singkawang. Ya, jadi semua tawaran dari bank itu akhirnya saya tolak ya, karena kondisi. Akhirnya saya pulang Singkawang. Singkawang itu hanyalah sebuah kabupaten, penduduknya sekitar 200 sampai 300 orang. Ya. Lalu tidak ada pabrik di Singkawang karena dia tuh pantai ya, berada di pantai, pinggiran pantai, banyak pengusaha. Pengusahanya tidak besar-besar banget, buka toko di tahun 98-99 ya. Adalah bank juga tidak terlalu banyak, bank milik pemerintah dan bank swasta ada beberapa. Nah, setelah pulang Singkawang, saya bingung mau ngapain gitu ya. Saya sudah lulus S1 jurusan manajemen keuangan, saya masa kerja di toko gitu kan, kayaknya nggak nyambung banget. Nah, akhirnya saya sambil cari-cari, ada temen nawarin yang MLM. Ya udah deh, MLM kan waktunya free kan, jadi udah saya coba di MLM. Tapi setelah masuk ke MLM, rasanya kok nggak cocok gitu ya. Pekerjaannya sudah tidak jelas, terus pendapatannya juga apalagi tidak jelas ya. Nah, akhirnya saya memutuskan tidak lagi melanjutkan MLM, terus saya cari teman-teman yang dulu saya kenal kan. Saya ketemu, pas teman yang ini saya ketemu, dia tuh sudah join di Manulife ya. Walaupun pada saat itu Manulife Singkawang belum ada office, jadi masih nginduk di Pontianak mereka. Ya. Lalu dia cerita tentang bisnis Manulife ya. Dia cerita, akhirnya dia merekomendasikan saya untuk ke Pontianak untuk bertemu dengan leadernya. Karena kan dia mungkin baru juga, jadi tidak banyak informasi yang bisa dia sampaikan kepada saya. Lalu saya pikir-pikir, akhirnya saya memutuskan untuk berani ke Pontianak ya. Perjalanan dari Singkawang ke Pontianak itu membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam ya. Waktu itu saya kan baru pulang dari itu via taksi darat ya. Waktu itu saya kan baru udah lama ke Jakarta, terus balik ke Singkawang, sudah berubah ya. Sudah berubah dan saya tidak terlalu paham mengenai lokasinya dan sebagainya, tapi saya beranikan diri pergi ke Pontianak. Akhirnya bertemu dengan leader yang ada di Pontianak. Nah, di sana saya bertemu dengan leader di Pontianak, lalu sharing mengenai company profile Manulife, mengenai karir, kompensasi dan sebagainya. Nah, setelah dijelaskan, akhirnya saya meminta waktu untuk berpikir ya. Saya pulang lagi ke Singkawang. Setelah saya pulang, saya berpikir lalu mencari informasi mengenai Manulife. Akhirnya setelah kurang lebih 1-2 minggu lah ya, saya putuskan untuk join di Manulife ya. Nah, pada saat saya join kan Manulife tidak ada di kota Singkawang ya. Jadi saya harus training Pontianak selama 5 hari. Nah, training di sana Manulife sungguh luar biasa ya. Saya training di Pontianak tidak disuruh bayar hotel, tapi dikasih fasilitas penginapan hotel. Ya. Semua disupport ya Bu, dibayarin hotel semuanya ya selama di Pontianak. Ya, betul. Terus transportasi juga dibayarin. Jadi saya tinggal bawa diri dan bawa koper ya. Jadi di sana saya training selama 5 hari. Setelah selesai training, saya balik lagi ke Singkawang. Nah, di Singkawang
saya mulai melakoni apa yang sudah saya pelajari waktu training ya. Walaupun leader saya dari Pontianak, saya harus mandiri di Singkawang ya. Saya melakukan prospecting sendiri. Kalau nggak ngerti atau ada pertanyaan dari klien yang tidak bisa saya jawab, saya telepon atau saya catat dulu. Saya catat, saya bilang saya kan masih baru. Saya catat dulu ya. Nanti saya tanya leader saya. Setelah ada jawabannya, saya akan kasih tahu ke bapak atau ibu. Nah, itu yang saya lakukan ya. Saya lakukan dengan cukup senang ya, karena saya orangnya kan suka tantangan ya. Jadi jika ada nasabah yang tertarik, waktu itu kan print proposal hanya ada di Pontianak, Singkawang belum ya, karena saya baru join. Kalau ada nasabah yang tertarik, saya akan catat namanya, umurnya, produknya apa, saya akan cek ke Pontianak. Saya fax ke sana, lalu dari Pontianak buatkan proposalnya. Setelah buatkan proposalnya, dikirim lagi proposal tersebut ke Singkawang via taksi. Nah, kemana? Alamat kantor sementaranya adalah di rumah saya. Jadi proposal semua di drop di rumah saya. Setelah itu baru saya sampaikan kepada nasabah. Nah, yang saya lakoni setiap hari ya. Nah, dengan berjalannya waktu, terjadi klaim di Singkawang ya. Terjadi klaim, dan klaim itu dalam waktu kurang lebih 1 minggu sudah dibayarkan. Ya. Nah, setelah dibayarkan, lalu dari leader saya yang di Pontianak bilang, kamu bisa nggak mengajak orang join di Manulife atau membentuk tim supaya kantor Singkawang itu bisa dibuka. Ya, mendengar tantangan seperti itu, wah, saya senang banget ya, karena kan saya suka tantangan. Akhirnya saya pikir, oh iya, saya bisa. Nah, saya lakoni. Jadi saya harus mengajak orang join, bergabung sebagai marketingnya Manulife supaya office-nya bisa dibuka kan. Saya berjuang, saya mengajak orang-orang yang saya kenal. Kadang-kadang juga ada yang namanya canvassing ya, nggak kenal juga saya kunjungi. Akhirnya saya dapatlah beberapa orang ya. Saya dapat beberapa orang. Setelah 1 tahun saya join, dibukalah kantor Manulife Singkawang ya. Nah, perusahaan joint venture atau multinasional ya. Yang pertama kali ada di Singkawang adalah perusahaan Manulife. Jadi waktu itu perusahaan asuransi joint venture belum ada. Yang ada Manulife aja. Jadi Manulife itu merupakan brand mark-nya asuransi ya, perusahaan asuransi. Di mana Manulife berani masuk, asuransi lain juga berani masuk gitu. Nah, jadi Manulife pertama kali lah yang punya office di Singkawang, perusahaan joint venture pertama. Nah, itu saya sangat bangga ya, karena nasabah saya akhirnya bisa mempunyai kantor Manulife. Mereka mau melakukan klaim, melakukan apapun bisa dengan mudahnya. Jadi tidak perlu lagi mereka ke Pontianak. Ya. Nah, pada saat kantor Singkawang sudah dibuka, kami training ya. Training itu disupport dari Pontianak dan Jakarta ya. Walaupun dari pihak trainer Pontianak Jakarta tidak setiap saat ke Singkawang, tapi mereka selalu menjadwalkan, misalnya 1 bulan atau 2 bulan mereka akan ke Singkawang, dan kalau mereka tidak datang, sayalah yang harus melakukan training kepada tim maupun kepada marketing yang baru. Ya. Nah, saya melakukan itu dengan sukacita ya, karena mungkin karena saya terbiasa mandiri dan sepertinya saya suka mengajar ya. Jadi setelah ilmu yang saya dapatkan dari trainer dari Pontianak Jakarta, lalu saya sharing kepada tim saya yang ada di Singkawang. Ya. Bu, kalau kita lihat perjalanan Bu Ivana ya, dari Jakarta, dari awal gitu ya, karena krisis akhirnya melihat peluang yang ada, terpaksa pulang ke Singkawang dan mencari peluang bisnis. Justru Bu Ivana yang carinya, Bu. Jadi kalau betul.
kayak Bapak Ibu atau teman-teman yang hadir di sini kan biasanya diajak gitu ya, diajak untuk ayo lihat ada peluang bisnis nih bersama dengan Manulife. Ternyata Bu Ivana justru mencari waktu itu, Bu. Dan ini menarik ya, ke Pontianak 4 jam bolak-balik ya Bu untuk menjalani bisnis asuransi, dan itu Ibu jalani sampai 1 tahun pertama. Akhirnya mimpi Bu Ivana pertama kali untuk membuka kantor perusahaan asuransi Manulife pertama di Singkawang ya Bu. Dan waktu itu belum ada perusahaan asuransi lainnya yang yang multinasional, itu pertama Manulife di Singkawang ya. Betul. Oke. Bu, ini menarik sekali dan tidak berhenti di situ, Bapak Ibu, teman-teman yang hadir di sini. Kita lihat, ini saya sengaja tampilkan peta Pulau Kalimantan. Ini kita lihat yang namanya Singkawang itu daerah sini, Kalimantan Barat yang dekat ke pesisir pantai gitu ya. Nah, sementara Pontianak itu ada di tengah-tengah sini. Jadi perjalanannya kurang lebih 3-4 jam. Dan yang namanya, kalau sekarang kan semua serba digital. Kalau zaman dulu kan masih proposal dan lain-lain itu. Iya, betul. Wow. Ini yang saya bilang Bapak Ibu bahwa kenapa kita temanya judulnya hari ini adalah Kartini masa kini gitu ya. Jadi perjuangan seorang Kartini untuk memperjuangkan impiannya, hal ini juga dilakukan oleh seorang Bu Ivana gitu ya. Dari kota kecil, kita dengar tadi cerita Bu Ivana, 300-an orang ya Bu di Singkawang ya. Ya. 300-an penduduknya. Tapi nanti saya ajak Bapak Ibu, teman-teman semua di sini untuk lihat bagaimana prestasi yang sudah diraih oleh Bu Ivana. Kita lihat di sini, ini adalah prestasi yang sudah diraih oleh Bu Ivana. Start di tahun 2000, tahun 99 join di bulan April. Dan 1 tahun pertama, ini Bu Ivana langsung meraih 2 buah waktu itu conference ya Bu, nanti Bu Ivana mungkin boleh cerita secara detailnya ya. Dan juga ada beberapa timnya yang juga meraih prestasi untuk mendapatkan reward gala dinner bersama di Jakarta gitu ya. Biasanya ada award di Manulife ya. Dan juga di tahun 2001 Bu Ivana berhasil meraih Best Nasional untuk the highest growth dan juga cases-nya. Bu, mungkin boleh cerita nih Bu, kalau kita lihat tadi saya bicara, beda kalau kita bicara kota-kota besar seperti Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Ini Bu Ivana di kota Singkawang yang dengan 300-an penduduk, tapi bagaimana caranya Bu Ivana bisa meraih prestasi-prestasi yang ada di sini? Kalau kita lihat banyak ya, 2009 meraih Roma, conference, terus 2010 ada Tokyo, Hawaii, Barcelona, Madrid, Taiwan, Seoul. Ini hampir separuh gitu ya, hampir separuh dunia sudah Bu Ivana datangi. Nah, ini kira-kira apa sih Bu yang membuat Bu Ivana bisa meraih prestasi-prestasi seperti ini dari sebuah kota kecil yaitu Singkawang? Boleh sharing nih Bu pengalamannya ke teman-teman yang hadir di sini. Jadi untuk meraih sebuah kesuksesan itu memang ada harga yang perlu dibayar ya Bu Dewi ya. Tidak ada kesuksesan yang itu yang langsung datang, kecuali itu dia memang udah keturunan dari orang tuanya kaya gitu ya. Tapi kesuksesan yang kita raih sendiri itu akan lebih berharga dibanding dari diturunkan ya. Nah, bagaimana mencapai sebuah kesuksesan? Yang pasti ada yang dibayar. Bayar dalam arti kita harus berjuang dulu ya. Kita berjuang, harus belajar terus-menerus, komitmen, disiplin, konsisten dan never give up. Ya. Setiap pekerjaan yang kita lakukan tidak hanya di insurance, apapun kita harus berani untuk jatuh, dan bangun ya. Karena semua bisnis itu perlu perjuangan. Ya. Contoh misalnya seseorang ingin berhasil meraih S1 lah ya, dia harus kuliah dulu kan. Kuliah kan tidak gampang, harus belajar, harus ujian, dan sebagainya. Apalagi kalau mereka yang sambil kerja seperti saya kan, selain harus fokus di kuliah, juga harus fokus di pekerjaan. Jadi segala sesuatu di dalam dunia ini, kalau kita mau benar-benar berhasil, itu harus berjuang. Seperti itu Bu Dewi.
Halo Bu Jadi Dewi. kata kuncinya berjuang ya Bu. Ya. Untuk meraih semua prestasi tadi ada harga yang harus dibayar. Dan Ya. ini bisa dengar sendiri tadi cerita dari Bu Ivana langsung ya, perjuangannya nggak main-main Bapak Ibu. Kalau sekarang semuanya serba digital, kita ketemu nasabah pun sekarang bisa via Zoom gitu ya. Kalau dulu Bu Ivana harus lewati Singkawang, Pontianak, berjam-jam, 3-4 jam. Even untuk trainingnya pun selama 5 hari itu harus di Pontianak ya Bu awalnya ya. Ya, Bu, benar mungkin Bu Dewi. Bu Ivana boleh cerita nih Bu. Support seperti apa sih Bu yang diberikan oleh Manulife? Kalau kita lihat di sini kan Ibu cerita, Ibu develop tim juga kan tadi ada trainer dari Jakarta maupun dari Pontianak yang datang gitu ya. Tapi Ibu sendiri pun secara mandiri mendevelop tim juga ya Bu. Nah, Ya. tadi kita cerita bahwa pertama kali yang buat 1 tahun pertama kan berapa banyak tim yang sudah Ibu ajak bergabung bersama dengan bisnis ini, dan ceritanya itu bagaimana Bu? Ibu bisa mengajak, karena untuk Ibu memulai aja sendiri itu sudah suatu hal yang membanggakan ya, karena sebuah kota kecil Bu Ivana sudah mulai berani bangun bisnis ini. Tapi tidak berhenti di situ, Ibu bisa berhasil meyakinkan juga sampai saat ini total tim Ibu sudah 36, dan 1 tahun pertama itu Ibu bisa merekrut total ada 10 orang, dan 10 orang ini semuanya juga, hampir semuanya berprestasi gitu Bu. Apa sih yang dilakukan Bu, dan juga support seperti apa sih yang diberikan oleh Manulife? Tadi Ibu sempat cerita ada klaim yang juga dibayarkan. Itu mungkin Ibu bisa cerita detailnya, klaimnya seperti apa sih Bu yang dibayarkan itu? Iya. Terus terang support dari Manulife itu sangat luar biasa ya. Walaupun kota Singkawang kecil ya, tapi dari pihak Manulife itu selalu memperhatikan kami. Trainer dikirim dari Pontianak maupun dari Jakarta. Nah, itu yang sangat membantu ya. Jadi kami juga dapat informasi update terbaru dari Manulife. Walaupun tidak segampang sekarang ya. Kalau sekarang kan via Zoom, semuanya udah bisa ikut. Kalau dulu kan nggak seperti itu. Tapi dulu aja saya sudah merasakan bahwa support Manulife itu luar biasa. Jadi kota kecil, tapi Manulife tuh hadir di Singkawang, perusahaan joint venture, perusahaan besar dari Kanada. Tapi mereka tetap memberi support kepada kami di sini. Ya. Lalu mengenai klaim, itu memang klaim kematian ya karena kecelakaan. Klaim itu dibayarkan kurang lebih 1 minggu sudah cair. 1 minggu cair ya? Kurang lebih 1 minggu. Padahal itu Ibu baru join Manulife berapa bulan Bu? Nasabah klaim? Itu belum setahun kayaknya deh. Belum setahun. Ya. Terus ya, ada belum setahun. Meninggal karena kecelakaan dan itu langsung dibayarkan full oleh Manulife ya? Betul. Mungkin ya saya bilang semua ya anugerah Tuhan lah ya. Manusia, saya hanya mengerjakan bagian saya dan Tuhan yang mengerjakan bagian Tuhan gitu loh. Jadi ya manusia tidak bisa, saya tidak mengatakan saya hebat, tapi saya pikir semua itu anugerah, bagian dari pekerjaan Tuhan ya. Nah, dengan support yang luar biasa dari Manulife itu yang membuat saya bisa bertahan selama 22 tahun di Manulife. Bukan waktu yang sebentar ya, Bapak Ibu, teman-teman Ya. 22 tahun, tapi Betul. awalnya tadi ini cerita menarik. Jadi 1 klaim ini terbayarkan, namanya Singkawang kota kecil ya Bapak Ibu. Jadi dari mulai sudah mulai terdengar gitu ya bahwa yang namanya bisnis asuransi itu bagaimana ketika nasabah ini masuk dan dilihat komitmennya adalah pada saat pembayaran klaim. Dan ini Manulife sangat komitmen ya Bu, sehingga 1 minggu aja prosesnya klaimnya bisa langsung cair, sehingga Bu Ivana pun tanda kutip menjadi terbantu untuk ketika bercerita atau mengedukasi masyarakat di Singkawang ya Bu mengenai Manulife, mengenai pentingnya proteksi. Bu, kalau kita bicara pengalaman menjadi agen asuransi nih Bu, dengan bisnis, dengan berbagai challenge yang Ibu alami gitu ya, dan juga income yang Ibu raih.
saya mau nanya nih Bu, kalau kita lihat sekarang komitmen Manulife khususnya pada masa pandemi seperti ini, kita bisa lihat di layar, ini adalah bukti bahwa Manulife memberikan lebih dari sekedar janji. Di April, ini pertanggal 8 April 2021 ya, Bapak Ibu, data terupdate, Manulife Indonesia kita sudah membayarkan total klaim terkait COVID saja pada masa pandemi ini, totalnya adalah hampir 200 miliar, yaitu sebesar 193 miliar 181.652.947. Jadi ini membuktikan bahwa Manulife memberikan tidak hanya sekedar janji gitu ya, tapi memberikan bukti lebih dari sekedar janji. Dan juga berbagai perlindungan COVID untuk nasabah, ini perlindungan tambahannya yang diberikan oleh Manulife. Nah, Bu, mungkin Ibu boleh cerita nih dari pengalaman yang Bu Ivana rasakan. Bagaimana sih Bu komitmen Manulife dalam membayarkan klaim dan bagaimana dampak dari komitmen Manulife ini terhadap pandangan nasabah nih Bu khususnya. Mungkin Bu Ivana boleh sharing Bu. Ya, berdasarkan pengalaman yang saya di Singkawang ya, Manulife itu cukup baik di mata masyarakat ya. Pertama karena komitmen klaimnya yang luar biasa, lalu penyampaian produk juga kita sampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi poin-poin yang sangat baik itu yaitu bahwa dari trainer kita menyampaikan produk itu sesuai dengan sebenarnya kepada kita marketing, dan marketing juga harus menyampaikan produk yang sebenarnya kepada klien. Ya. Jadi misalnya produk itu 20 tahun. Nah, kita sampaikan 20 tahun. Sehingga pada saat maturity produk itu selesai kontrak, mereka terima uang. Dan mereka terima uang, mereka ambil lagi dengan kita, ya. Jadi mereka bilang, luar biasa ya, kamu udah 20 tahun dan propolis saya udah selesai pun masih kamu yang layani. Dan Manulife membayarnya tepat sesuai dengan apa yang dijanjikan. Ya. Jadi itu memudahkan saya melakukan reselling. Seperti itu, Bu Dewi. Oke, keren banget ya Bapak Ibu. Jadi memang selama ini gitu ya, satu hal positif yang Bu Ivana lihat dari Manulife adalah Manulife ini dalam sisi edukasinya benar-benar dari tim training mengedukasi ke para agent, sehingga para agent pun bisa mengedukasi masyarakat dengan baik, dengan clear gitu ya, sehingga tidak ada hal-hal yang nantinya akan berujung pada mis-selling ya Bu. Dan kalau kita lihat di sini satu hal menarik tadi yang pengalaman Bu Ivana adalah ada nasabah yang masuk di awal Bapak Ibu 20 tahunnya ketika produknya sudah maturity, yang mengagumkan adalah Bu Ivana masih di sana menjadi agentnya dan melayani nasabah ini, sehingga positifnya adalah dari hasil maturity yang sudah didapatkan, ini nasabahnya melakukan reselling lagi ya Bu, sehingga inilah yang namanya bisnis ini berkesinambungan nih Bapak Ibu. Artinya ketika nasabah membeli atau join dengan Manulife itu tidak berhenti di situ, tapi ada yang namanya after sale service, di mana kita menjadi agentnya juga punya tugas dan tanggung jawab untuk membantu nasabah ini pada proses klaim dan lain sebagainya, sehingga pada saatnya nanti ketika polisnya sudah maturity maupun nasabah sudah menerima benefitnya, ini nasabah bisa melakukan reselling lagi ya Bu. Jadi artinya bisa beli lagi ya Bu dari polis yang baru ya. Bu, mungkin kalau kita lihat saat ini Bu, bicara mengenai masa pandemi gitu ya, banyak perusahaan yang harus tutup. Banyak perusahaan yang terpaksa harus PHK karyawannya, banyak perusahaan yang harus merumahkan karyawannya. Tapi kabar gembiranya adalah ternyata kita lihat sektor yang masih potensi di tahun 2021, nomor satunya itu adalah asuransi. Nah, menurut Bu Ivana sendiri nih Bu, melihat peluang bisnis yang ada saat ini, bagaimana sih Bu peluang bisnis di asuransi sendiri? Ya,
pada awal pandemi, yaitu Maret tahun 2020 ya, terjadi pandemi dan saya pribadi cukup khawatir ya. Waduh, pandemi gimana nih dengan bisnis kita kan? Tapi justru di saat pandemi ternyata banyak orang melek asuransi ya. Kebutuhan asuransi dari para calon-calon nasabah itu berdatangan. Ya. Kenapa mereka jadi melek asuransi? Karena dengan kondisi pandemi itu mereka kan khawatir ya. Kalau terjadi terdiagnosa COVID dan sebagainya, mereka harus dirawat dan dirawat itu kan perlu biaya yang sangat besar. Nah, untuk antisipasi tersebut mereka harus punya yang namanya backup yang berupa asuransi. Jadi walaupun terjadi pandemi, ternyata memang asuransi menjadi kebutuhan daripada masyarakat. Jadi pandemi malah meningkatkan kesadaran berasuransi daripada masyarakat. Saya kira terutama kota besar ya, saya dengar dari teman-teman Jakarta dan sebagainya, malah luar biasa ya. Mereka mencari-cari yang namanya asuransi kesehatan untuk mengantisipasi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan. Jadi asuransi salah satu sektor yang sangat berpeluang pada saat pandemi sampai saat ini ya. Iya, justru pandemi ini membuat orang melek ya Bu tentang pentingnya asuransi, tentang pentingnya proteksi ya, makanya bisnis asuransi sendiri justru makin grow ya Bu di saat pandemi. Bu mungkin boleh cerita, kalau Manulife sendiri bagaimana Bu? Kan perusahaan asuransi ini kita bicara banyak ya Bu. Kalau peluang yang ada di Manulife sendiri bagaimana Bu? Ya, kalau di Manulife saya bersyukur ya. Dari awal mula, saya udah dikasih jalan tuh di warna hijau gitu ya. Di warna hijau identik dengan Manulife, tidak dikasih ke warna yang berbeda, merah, kuning, dan sebagainya. Tapi udah dikasih yang warna hijau. Dan pada saat saya menjalani bisnis ini, saya memang melihat komitmen yang luar biasa dari Manulife ya. Komitmen apa? Pertama saya lihat itu mempunyai value tingkat kejujuran yang tinggi. Itu memang sudah dianut atau dipunyai oleh Manulife dan itu diajarkan kepada kami tim marketing. Ya, saya paling ingat itu value Manulife itu tingkat kejujuran yang tinggi. Nah, itulah yang membuat saya bertahan sampai 22 tahun. Karena Manulife itu selalu memberikan sesuatu yang transparan, apa adanya. Jadi kalau pada saat kita training, produk ini 20 tahun, produk ini seumur hidup disampaikan. Terus produk ini disampaikan dengan secara benar-benar detail. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin, tapi dengan sedetail-detailnya. Jadi kita sebagai marketing juga jadi mengerti ya. Jadi bahwa kita harus menyampaikan pesan dari perusahaan itu kepada klien kita dengan benar, dengan jujur. Nah, itulah. Lalu tingkat profesionalisme yang sangat tinggi. Dari awal kita diajarkan untuk menyampaikan sesuatu dengan baik, berpakaian rapi, menyampaikan sesuai dengan yang disampaikan oleh trainer kita. Lalu Manulife itu perusahaan yang sangat berhati-hati gitu ya. Istilahnya konvensional ya, apa istilahnya deh. Jadi Manulife itu kalau dia membuat sebuah produk, itu produknya benar-benar diciptakan, terus dilihat benar-benar nggak sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan produk ini juga harus memberikan jaminan sampai nasabah selesai kontrak nanti. Jadi tidak memberikan janji muluk-muluk, tapi harus memberikan sesuai dengan janji di awal. Ya. Jadi ini salah satu yang membuat saya sangat percaya dengan Manulife. Ya. Kalau pada saat kita sebagai agent juga mau melakukan klaim apapun, Manulife itu hitungannya benar-benar jelimet ya. Kadang-kadang kita pikir kok lama banget klaim ini dan sebagainya. Tapi ternyata di balik itu Manulife memang mau mengedukasi kepada kami marketing bahwa segala sesuatu itu harus dikerjakan dengan benar, dengan teliti. Jadi tidak asal-asal. Jadi pada saat nasabah pertama kali masuk juga harus interviewnya yang benar supaya pada saat nanti maturity atau klaim apapun itu
tidak ada masalah. Ya. Lalu Manulife juga memberikan keterampilan kepada para marketingnya berupa training-training ya. Seperti yang saya katakan pada waktu sebelum pandemi, saya juga sering ke Pontianak training, ke Jakarta training ya. Tujuannya itu apa? Untuk membekali saya sebagai leader di Singkawang yang bisa saya duplikasi atau saya sampaikan kepada tim saya yang ada di Singkawang. Jadi Manulife itu benar-benar komitmen. Saya sangat bangga menjadi bagian daripada Manulife Indonesia. Oke, keren banget ya Bu. Jadi, nomor satu transparansinya tadi ya Bu, dan penyampaian semua materi training dari trainer ke agentnya, sehingga ini secara detail gitu ya, sehingga agentnya pun bisa mengedukasi nasabahnya dengan benar ya Bu. Dan juga tadi Bu Ivana cerita ya bahwa beruntung Bu Ivana masuknya itu langsung ke hijau, langsung ke Manulife gitu ya. Bukan ke lainnya atau ke perusahaan yang lainnya, karena tadi menurut Bu Ivana memang semua yang ada di Manulife dari sisi produknya sudah lengkap gitu ya, dari sisi kompensasi dan tadi Manulife sangat memperhatikan kesejahteraan para agentnya seperti itu ya Bu, sehingga hal-hal sedetail apapun itu benar-benar disupport. Bu, kalau untuk Bu Ivana mengembangkan tim sendiri nih Bu, kira-kira support apa sih yang diberikan oleh Manulife Bu dalam hal ini? Kan terkait dengan kita sekarang sudah punya namanya program Next ya Bu. Bagaimana program Next ini mensupport Bu Ivana dan tim dalam mengembangkan timnya nih Bu? Apa sih benefit-benefit Bu yang didapatkan melalui program Next? Ya, waktu saya join itu tidak ada Next ya. Kalau dulu ada Next, mungkin saya sudah ikut join Next. Tapi nggak apa-apa dengan dengan tidak ada Next, saya sekarang juga bisa menikmati yang namanya Next ya. Next itu sangat luar biasa ya teman-teman. Next ini sudah membentuk satu sistem di mana kita tinggal mengikuti sistem yang sudah diberikan oleh Next. Ya. Nah, di samping itu selain sistem, Next juga sudah ada allowance-nya, kompensasi yang berbeda dengan agent biasa, dan juga ada jenjang karirnya yang jelas ya. Jadi teman-teman kalau kita mengikuti Next ini, kita seperti kuliah gratis gitu loh. Kalau menurut saya ya kuliah gratis. Kenapa? Karena kita nggak perlu bayar, tapi sudah dikasih sistemnya. Kita tinggal ngikutin aja. Nah, itu yang memberikan training juga para trainer-trainer profesional ya. Iya. Dan juga dapat sharing juga dari para teman-teman kita yang sudah lebih duluan sukses di Manulife ya. Jadi sangat beruntung sekali teman-teman yang join pada hari ini ya, dapat mengikuti seminar Next, karena Next ini merupakan satu program yang sangat luar biasa, dapat mendukung kesuksesan teman-teman di Manulife ini. Ya, seperti itu Bu Dewi. Oke, keren ya Bu. Jadi orang-orang yang belum punya background insurance sekalipun, seperti Bu Ivana gitu ya, ataupun yang sudah punya background sekalipun, malah lebih bagus lagi ya Bu, bisa ikut di dalamnya. Dan tadi Bu Ivana bilang Bapak Ibu ya, bisa dapat kuliah gratis, dapat edukasi, dapat development programnya secara gratis, dan tadi ada allowance atau kompensasi yang diberikan ini sebagai tambahan gitu ya, di luar dari komisi dan bonus yang akan Bapak Ibu terima. Dan jenjang karirnya pasti ya Bu. Jadi kalau sudah ada jenjang karirnya, kita tinggal ikutin aja sistem yang ada, maka kita bisa capai gitu ya semua impian yang kita inginkan bersama dengan Manulife. Bu, mungkin boleh sharing. Bu Ivana sendiri tahun 2021. Tahun 2020 aja cukup challenging. Oh ya, Bapak Ibu tadi saya belum sampaikan ya. Bu Ivana dan tim ini, tadi kan Bapak Ibu cuma lihat bahwa prestasinya pernah conference dan lain sebagainya. Tapi rata-rata Bu Ivana dan tim ini 1 tahunnya itu dari kota kecil Singkawang ya. Kita bicara itu rata-rata premi 1 tahunnya itu di angka 4 miliar. Ini bukan angka yang kecil ya Bapak Ibu, untuk sebuah kota kecil dengan 300-an penduduk dan juga daerah sekitarnya tentunya ya. Karena kan Bu Ivana tidak hanya fokus di Singkawang saja, tentunya juga melebarkan bisnisnya gitu ya.
Nah, tapi angka 4M ini kan nggak mudah, Bu, diraihnya. Nah, Bu Ivana sendiri, Bu, pasti masih punya mimpi-mimpi lainnya. Mimpinya apa nih, Bu, di tahun 2021? Harapan-harapan apa nih, Bu? Mungkin boleh sharing ke teman-teman yang ada di sini juga biar bisa saling support nih, Bu. Silahkan, Bu Ivana. Ya. Jadi kalau di Manulife memang luar biasa ya, jenjang karirnya sudah jelas, asalkan kita memenuhi semua ketentuan yang ada ya. Nah, di tahun 2021 ini ya, saya ingin mengajak tim saya untuk lebih besar lagi, membuat tim saya lebih besar lagi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke district manager ya. District manager. Saya percaya kalau manusia berusaha, nah Tuhan akan menunjukkan jalan buat kita. Amin. Terima kasih, Bu. Jadi harapannya sama tim Singkawang Strong, semuanya bagaimana caranya agar satu branch ini akhirnya bisa berkembang di tahun ini, bisa menjadi distrik ya, Bu? Ya, karena di Manulife kan ada pekerjaan ini bisa diwariskan ya. Nah, mungkin bisa saya sampaikan juga kepada teman-teman yang hadir hari ini bahwa di Manulife selain kita punya jenjang karir yang jelas, Manulife juga bisnis ini bisa diwariskan ke anak-anak kita ya, asalkan kita mencapai ketentuan yang ada dan belum ada perusahaan yang menyatakan bahwa bisnisnya itu bisa diwariskan, baru di Manulife ya. Sangat luar biasa saya pikir ini. Keren ya, Bu. Karena nggak gampang membangun bisnis, Bu. Tapi ternyata bisnis ini pun kita bangun dengan susah payah gitu ya. Ujung-ujungnya ini juga kan. Sama seperti tadi kalau kita lihat video di awal yang bicara, tadi ada Boy ya, yang mungkin kita semua kenal dengan Nebeng Boy, dia juga bicara gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan legacy kepada keturunan-keturunan kita selanjutnya. Tidak hanya berupa warisan, tapi ternyata di Manulife, bisnis yang ada di sini pun ini bisa diwariskan. Oke, Bu Ivana, luar biasa sekali sharingnya, Bu. Ini semoga juga bisa menginspirasi, tidak hanya Kartini yang ada di sini, tapi juga Kartono yang juga mendengarkan sharing dari Bu Ivana pada hari ini. Bu, sebelum menutup sharing Bu Ivana hari ini, ada pesan-pesan mungkin Bu yang mau disampaikan untuk para Kartini dan juga Kartono yang sudah hadir pada hari ini, Bu. Silahkan. Ya, teman-teman yang hadir pada hari ini, teman-teman sungguh beruntung ya, di saat seperti ini teman-teman adalah orang-orang yang dipercayakan untuk hadir di seminar ini ya. Dan ini merupakan satu peluang emas yang bisa teman-teman ambil saat ini. Karena tadi di awal sudah kita lihat bahwa asuransi merupakan salah satu sektor yang berkembang di saat pandemi. Dan kita tidak tahu pandemi itu kapan berakhir. Yang kita tahu bahwa pandemi ini masih berlangsung ya. Dan seandainya pandemi sudah selesai pun, asuransi itu tetap dibutuhkan karena asuransi itu sudah menjadi kebutuhan primer dari manusia ya. Ambillah kesempatan pada saat ini ya. Bisnis asuransi adalah bisnis yang sangat tepat kita jalankan. Selain bisnis ini mulia, membantu orang lain merencanakan keuangan. Karena kadang orang tidak tahu uangnya ada, tapi harus diapain gitu ya. Tapi dengan kita menjadi seorang perencana keuangan bagi orang lain, itu salah satu pekerjaan mulia. Kita bisa membantu dia, sehingga dia yang tadinya tidak tahu, menjadi tahu uangnya harus dialokasikan kemana. Ya. Beranikan diri kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Mungkin sekarang kita adalah seorang pebisnis, seorang pengusaha yang sudah sukses ya. Tetapi dengan kondisi zona nyaman itu, apakah kita tidak tertantang untuk melakukan sesuatu yang lain, membantu orang lain, melakukan pekerjaan yang mulia? Nah, saat inilah yang tepat untuk kita join di bisnis yang mulia, membantu orang lain, yaitu di bisnis asuransi. Yakinlah, kalau kita melakukannya dengan cerdas, dengan disiplin, konsisten, never give up, bekerja keras ya, kita pasti sukses.
ya, dan bisnis ini akhirnya bisa kita wariskan kepada para anak-anak kita. Ya, seperti itu Bu Dewi. Oke, thank you Bu Ivana. Sangat bagus sekali ya untuk menutup sharing dari Bu Ivana pada siang hari ini, Bapak Ibu. Ingat kembali bahwa tadi yang namanya bisnis asuransi ini pekerjaan mulia. Kita membantu orang memplanningkan untuk membantu merencanakan keuangannya gitu ya agar terhindar dari bencana finansial, dan biasanya pasti muncul di benak Bapak Ibu atau teman-teman semua adalah kapan saya harus mulai bisnis ini? Jawabannya adalah sekarang, karena besok sudah telat, Bapak Ibu ya. Oke, thank you Bu Ivana sharingnya yang sangat luar biasa. Thank you Bu Dewi. Thank you teman-teman semua. Thank you Ibu. Setelah ini kita akan ada sesi penjelasan lebih detail lagi mengenai program Next yang tadi kita sudah sempat singgung di awal ya. Saya akan dibantu oleh Pak Harman, dan nanti di akhir sesi Bapak Ibu yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti kita akan jawab pertanyaannya satu persatu. Thank you Bapak Ibu semuanya. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Harman. Silahkan Pak Harman. Oke, thank you Bu Dewi, Bu Ivana atas sesi talkshow yang luar biasa dari Bu Ivana. Bapak Ibu teman-teman, seperti tadi yang Bu Ivana sudah sempat katakan bahwa Next ini seperti program tambahan, seperti kuliah gratis Bapak Ibu. Jadi apa sih program Next itu? Saya akan jelaskan berikut. Oke, Bapak Ibu. Apa sih Next itu? Next ini adalah singkatan dari New Experience and Extraordinary Talent. Sebuah program yang dibuat khusus dari Manulife untuk merekrut talent-talent terbaik yang berpengalaman untuk dibentuk menjadi agent dan leader profesional Manulife dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Dan program ini adalah program terbaik saat ini yang ada di industri asuransi, Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu teman-teman akan dibimbing supaya menjadi agent handal dan sukses bersama Manulife. Teman-teman, tadi sempat di-share oleh Ibu Dewi bahwa Manulife memberikan lebih dari sekedar janji. Untuk klaim COVID, per 8 April 2021, Manulife telah memberikan klaim sebesar 193 miliar. Komitmen pembayaran klaim Manulife per tahun 5,5 triliun. Kalau kita hitung per hari berarti 15 miliar. Kalau kita breakdown lagi menjadi per jam, yaitu 626 juta rupiah Manulife membayarkan klaim. Manulife Indonesia sudah menyetujui pembayaran klaim untuk satu nasabah dengan total klaim sebesar 4.045.523.41 US dollar di tahun 2019. Ini adalah total klaim terbesar yang pernah dibayarkan oleh Manulife untuk satu nasabah loyal Manulife yang punya beberapa polis. Kalau kita lihat kurs saat itu sekitar 14 atau 15 ribu, berarti Manulife membayarkan klaim sekitar 55-56 miliar. Ini membuktikan kalau Manulife ini adalah perusahaan yang besar dan sangat kuat. Dan saat ini Manulife merupakan perusahaan asuransi dengan top 3 atau top 3 aset di atas 50 triliun. Tidak banyak Bapak Ibu perusahaan asuransi di Indonesia yang mempunyai aset di atas 50 triliun. Berikut adalah Ibu Dian Marta Pramesia, seorang bisnis director dari GE Mulia Putri. Beliau adalah branch dari Next Ambassador kita, join di Desember 2018 dan berhasil promosi dari level UM to PM di Oktober 2019 hanya dalam waktu 10 bulan. Dan ini memecahkan rekor, teman-teman. Biasanya untuk promosi dari level UM to PM di luar program Next, rata-rata dalam 3 tahun. Tetapi beliau dapat promosi ke level BM hanya dalam waktu 10 bulan. Dan mencapai level TOT di 2019 dan mencapai MDRT di Maret 2020. Ini adalah penghargaan bergengsi tertinggi di asuransi yang diakui oleh internasional. Kami berharap Bapak Ibu dan teman-teman yang join di program Next ini dapat meneruskan, dapat sukses seperti Ibu Dian Marta Pramesia. Comprehensive Scheme ini salah satu yang membuat program Next Manulife berbeda dengan tempat lain, yaitu
dilengkapi dengan comprehensive scheme pertama dan satu-satunya di industri asuransi program Connecting the Dots sampai dengan 48 bulan atau 4 tahun. Dan dilengkapi dengan supporting system. Di level pertama yaitu level FA, selama 12 bulan, jika berhasil mencapai target akan promosi ke level unit manager. Dan selanjutnya mencapai target promosi dapat melanjutkan ke level business manager. Dan tahun terakhir, jika mencapai target, akan promosi ke level district manager. Jadi, dalam program Next ini kita memberikan program selama 48 bulan. Comprehensive Development Program seperti apa? Di Manulife kita kenal namanya dengan kelas 90 Days Next. Teman-teman akan dibekali dengan 18 modul program 90 Days Next, yaitu 8 sesi sales skill, 7 topik insurance, yaitu basic insurance, basic investment, education plan, health plan, pension plan, and legacy program, kemudian syariah. Dan tentunya ini yang sangat penting saat ini, yaitu 3 topik soft skill, grooming dan personal branding. Bagaimana meningkatkan brand personal kita, karena tentunya banyak agent-agent di luar sana. Kenapa nasabah harus memilih kita? Tentunya kita harus mempunyai personal branding yang bagus. Kemudian sosial media, saat ini kondisi new normal, semuanya serba digital. Kita bisa menggunakan media sosial untuk beriklan atau hal-hal lainnya. Kemudian insurance sales idea. Di sini akan diajarkan oleh leader-leader top dari Manulife seluruh Indonesia, yang tentunya sudah tersertifikasi. Sebelum pandemi, kelas ini diadakan secara tatap muka. Namun selama masa pandemi ini, kelas tatap muka ditiadakan dan diganti dengan kelas aktivitas by Zoom. Aktivitas selama 12 bulan di hari Senin dan Jumat, teman-teman aktivitas dengan leadernya masing-masing. Kemudian di hari Selasa, Rabu, dan Kamis, kita ada kelas by Zoom selama 1,5 bulan di jam 10 sampai dengan 11.30. Kemudian di bulan kedua sampai dengan bulan 12, wajib hadir cukup 1 kali. Teman-teman bisa memilih di hari Selasa, Rabu, atau Kamis. Jadi di 1,5 bulan pertama wajib hadir setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dan selanjutnya cukup memilih Selasa, Rabu, dan Kamis sampai dengan 12 bulan. Kemudian teman-teman yang tergabung dalam Next wajib mengimplementasikan STEP program. STEP adalah kepanjangan dari Success Through Excellence Program, yaitu program monitoring lanjutan untuk memaksimalkan productivity teman-teman semuanya. Profil kandidat seperti apa yang bisa masuk dalam program Next? Jadi, tidak semua orang bisa masuk dalam program Next, hanya kandidat-kandidat terpilih yang bisa masuk dalam program Next Manulife. Yang pertama yaitu usia minimal 23-40 tahun, kemudian pendidikan minimal diploma, pengalaman kerja minimal 1 tahun, dan kemudian memiliki soft skill, yaitu communication skill dan potensial market yang cukup bagus. Dan harus lolos tahapan interview dengan manajemen Manulife. Kemudian kita akan masuk mengenai target dan allowance. Dalam Next Manulife ada 3 level. Yang pertama yaitu level FA standar, kemudian level FA premium dan premium plus. Untuk FA standar, teman-teman akan diberikan tambahan allowance 3 juta per bulan. Jadi allowance ini dapat digunakan sebagai tambahan teman-teman untuk biaya operasional atau biaya transport. Caranya bagaimana untuk mencapai allowance ini? Yaitu ada 4, mencapai target EPI 18 juta per bulan. Jadi mencari nasabah dengan pembayaran premi tahunan 18 juta per bulan. Jika nasabahnya pembayaran preminya secara bulanan, maka mencari nasabah baru 1,5 juta setiap bulannya. Kemudian target absensi, tadi kelas 90 days, yaitu 80% per bulan, dan persistensi 85% per bulan. Maka jika 4 target ini tercapai, teman-teman akan mendapatkan tambahan allowance 3 juta per bulan. Kemudian untuk level berikutnya adalah level FA Premium, akan mendapatkan tambahan allowance 6 juta per bulan. Dengan target EPI atau premi tahunan 36 juta per bulan. Kemudian kalau kita nasabahnya cara bayar bulanan, maka tiap bulan mencari nasabah dengan premi 3 juta per bulan. Kemudian yang terakhir adalah level FA Premium Plus, mendapatkan tambahan allowance 9 juta per bulan dengan target EPI 54 juta per bulan untuk premi tahunan. Jika cara bayarnya bulanan, maka 4,5 juta per bulan
dengan target absensi dan persistensi sama, yaitu 80% absensi dan persistensi 85% per bulan. Jadi target untuk FA Next Manulife ada 4, yaitu EPI harus tercapai 100%, FYP 100%, kemudian absensi tadi 80%, dan persistensi 85%. Selanjutnya kita akan masuk kepada variable income. Variable income seperti apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan yang paling besar yaitu komisi. Untuk kita biasa kenalnya dengan FYC, First Year's Komisi, dengan range 10-30%, tergantung dari produk yang didapatkan. Kemudian masih ada yang warna merah ini, yaitu monthly performance bonus dan monthly active bonus. Kemudian ada lagi quarterly top producer bonus, dan juga ada agent referral bonus. Dan karena teman-teman bergabung dalam program Next, tentunya ada tambahan lagi yang kita sebut monthly allowance. Kemudian di tahun kedua, ini adalah hebatnya bisnis asuransi. Teman-teman masih mendapatkan namanya renewal year commission. Dan kemudian masih ada namanya monthly renewal bonus. Kita akan masuk contoh perhitungan secara persentase. Untuk first year's komisi terbesar 30%, kemudian bonus-bonus di Manulife, yang warna merah ini, monthly performance bonus 55%, kemudian quarterly top producer bonus 22%, dan monthly active bonus 13,75%. Tiga bonus ini kalau kita totalkan, yaitu 90,75%. Kalau kita jumlahkan total komisi tambahkan dengan bonus, maka teman-teman sebenarnya mendapatkan komisi 57,225%. Kita akan masuk contoh perhitungan real secara rupiah. Jika teman-teman mendapatkan nasabah secara bayar tahunan dengan premi 36 juta, maka first year's komisi kita hitung 10,8 juta. Dan total ketiga bonus ini adalah 9,8 juta. Total bonus ditambah total komisi yaitu 20,6 juta dan masih mendapatkan allowance dalam program Next 6 juta. Jadi total pendapatan teman-teman yaitu 26,6 juta rupiah. Luar biasa sekali tentunya teman-teman. Ini adalah ilustrasi jika seorang agent mendapatkan nasabah dengan cara bayar bulanan secara konsisten 3 juta per bulan mendapatkan nasabah baru. Kita lihat di bulan pertama komisi yang didapatkan 900.000 dan Manulife dalam program Next memberikan allowance 6 juta. Kemudian di tahun pertama atau di bulan ke-12 total komisi 10,8 juta dan Manulife memberikan tambahan 6 juta karena tergabung dalam program Next. Kalau kita lihat di bulan ke-24 total komisinya sudah 18 juta. Jadi kunci di bisnis asuransi ini adalah konsistensi, teman-teman. Teman-teman jika tertarik dalam program Next Manulife, maka nanti ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Setelah ini teman-teman bisa menghubungi leader pengundang masing-masing untuk melengkapi dokumen. Kemudian nanti akan ada tahapan interview dengan leader dan manajemen. Dan terakhir akan ada namanya onboarding training, yaitu training SET dan dilanjutkan dengan AAJI license. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi adalah yang pertama kurikulum vitae, CV teman-teman, kemudian ijazah minimal diploma, kemudian pop screen ini survei singkat yang nanti akan diganti dengan namanya program LIMRA, kemudian form interview, dan kemudian surat resign. Dan jika sebelumnya dari industri asuransi wajib melampirkan pack clearing atau surat terminasi. Kemudian untuk level leader perlu melampirkan struktur tim, slip gaji atau SPT tahunan atau rekening koran 3 bulan terakhir. Baik, teman-teman, itu penjelasan dari saya, akhir kata dari saya, are you the next one? Teman-teman, selanjutnya kita akan buka untuk sesi tanya-jawab. Silakan teman-teman semua, jika ada pertanyaan, dapat menuliskan di kolom chat. Saya akan mengecek di kolom chat dan akan membacakan pertanyaan teman-teman semua. Oke, ini saya cek tadi sudah ada satu pertanyaan ditujukan ke Ibu Ivana. Ibu Ivana, selamat. Ya, Pak. Oke, Bu Ivana. Ini ada satu pertanyaan untuk Ibu Ivana ini, Bu. Dari Ibu Jin. Bu Ivana, bagaimana caranya untuk menawarkan asuransi ke orang yang
anti asuransi, terutama di kota kecil, Bu. Jadi mungkin belum paham asuransi ya, Bu ya. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Ya. Jadi kalau mereka yang anti asuransi itu harus dicari tahu dulu sebabnya ya. Sebabnya apa karena dia pernah trauma dengan asuransi sebelumnya. Kalau memang orang tersebut pernah trauma itu memang perlu waktu, tidak bisa cepat. Jadi kalau orang itu trauma kita harus pelan-pelan ya. Kita edukasi misalnya pada saat ada klaim kita kasih lihat, kita cerita. Nah, dengan berjalannya waktu lama-lama mindset orang itu akan berubah ya. Jadi jangan putus asa, terus aja menjalin komunikasi dengan orang tersebut karena mereka perlu bukti. Jadi mereka mau lihat bukti dulu, apa nih bener nggak gitu loh. Nah, saya juga pernah tawarin satu nasabah sampai 7 tahun baru ngambil ya. Oh, 7 tahun, Bu. Ya. Iya, 7 tahun. Jadi pada saat nasabah mengatakan belum, ya nggak apa-apa, kita tetap jalin komunikasi yang dengan baik. Percayalah, kalau kita mempunyai komunikasi yang baik dengan mereka mau asuransi, dia pasti cari kita. Seperti itu, Bu Jenny. Semoga menjawab apa yang dipertanyakan. Ya, betul sekali, Bu Ivana. Jadi istilahnya jangan takut ditolak ya, Bu ya. Karena ditolak pertama, kita tetap jalin komunikasi. Di bisnis asuransi ini tidak ada namanya penolakan ya, Bu, tapi penundaan ya, Bu ya. Penundaan ya. Bu Ivana setelah 7 tahun berhasil closing juga untuk nasabah tersebut. Ya. Oke, jadi kuncinya kita tetap berhubungan, kita tetap sharing, memberikan update-update ya, Bu ya, terbaru program-program. Oke. Jadi setiap nasabah itu berbeda-beda, Pak Harman. Kadang ada yang kita ketemu sebulan bisa closing, 2 bulan atau 1 minggu bahkan ya, tergantung kondisi nasabah tersebut. Kalau yang udah anti atau trauma itu memang perlu waktu khusus seperti itu. Oke, thank you Bu Ivana. Ya, Bapak Ibu, saya cek di kolom chat, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lain. Teman-teman, jika ada pertanyaan lain mungkin setelah acara ini, Bapak Ibu dan teman-teman bisa menghubungi leader masing-masing untuk menanyakan lebih lanjut mengenai program Next Manulife. Oke, thank you Bu Ivana, thank you teman-teman, thank you Bu Dewi. Pak Harman, untuk thank you sesi Bu Dewi. Next hari ini kita akan akhiri. Selamat siang teman-teman, sukses semuanya. Thank you. Siang semua, makasih. Thank you semuanya. Thank you Pak Harman, Pak Tanto. Thank you Bapak Ibu semuanya. Ya, teman-teman dan Bapak Ibu, saya setelah ini akan menampilkan slide untuk link komitmen. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut untuk proses lebih lanjut dalam program Next Manulife, teman-teman dapat mengisi untuk link komitmen yang sebentar lagi akan saya share. Oke, thank you. Selamat siang. Happy weekend semuanya. A song for the broken-hearted, a silent prayer for faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd, gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. Who stood their ground.
said, I did it my way, and I just wanna live when I'm alive. It's my life. Better stand tall when they're calling you out. Don't bend or break when you don't back down. It's my life. It's now or never. But I ain't gonna live forever. And I just wanna live when I'm alive. It's my life. Like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. And I just wanna live when I'm alive. It's my life. It's now or never. But I ain't gonna live forever. And I just wanna live when I'm alive. It's my life. Like an open highway. Like Frankie said, I did